Anak-anak, kalian tahu bagian-bagian indera pendengaran? Mari kita cari tahu bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Simak videonya dengan baik ya. Jadi yang akan kita pelajari pada hari ini adalah yang pertama yaitu mengenai indera pendengaran. Yang kedua mengenai kerjasama dalam keberagaman. Materi pertama yaitu mengenai indera pendengaran. Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan bentuk tubuh yang paling sempurna. Salah satunya adalah kita diberi indera pendengaran atau telinga. Dengan menggunakan indera ini, kita bisa mendengar berbagai suara, seperti suara kicauan burung, suara air mengalir, dan suara musik. Telinga kita hanya mampu mendengar suara yang berfrekuensi antara 20 sampai 20 ribu getaran per detik. Apa saja bagian dan fungsi indera pendengaran? Mari kita simak bersama. Telinga terdiri dari 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan juga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar terdiri dari 2 bagian. Yang pertama yaitu daun telinga. Daun telinga berfungsi untuk menangkap bunyi dari lingkungan. Bunyi ini akan masuk melalui lubang telinga. Selanjutnya, bunyi diteruskan ke telinga bagian tengah melalui saluran telinga luar. Bagian kedua yaitu saluran telinga luar. Sekarang mari kita lihat telinga bagian tengah. Telinga bagian tengah terdiri atas gendang telinga, tulang-tulang pendengar, dan juga saluran eustachius. Fungsi masing-masing bagian yaitu yang pertama, gendang telinga berfungsi untuk menerima getaran bunyi yang ditangkap daun telinga. Tulang-tulang pendengar berfungsi untuk menghantarkan getaran dari gendang telinga ke telinga bagian dalam. Sedangkan saluran eustachius berfungsi untuk menghubungkan telinga bagian tengah dengan hidung dan tenggorokan. Saluran ini menjaga tekanan udara di dalam rongga telinga dan tekanan udara di luar agar selalu sama. Nah, sekarang mari kita lihat telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdiri atas saluran setengah lingkaran, koklea atau rumah siput, dan juga saraf pendengar. Fungsi masing-masing bagian yaitu saluran setengah lingkaran berfungsi sebagai alat keseimbangan tubuh. Koklea atau rumah siput, di dalam rumah siput terdapat cairan dan rambut-rambut halus. Rambut-rambut halus akan menyampaikan getaran ke ujung-ujung saraf pendengar. Bagian yang ketiga yaitu saraf-saraf pendengar, berfungsi untuk menyampaikan bunyi ke pusat saraf, yaitu otak. Maka pertanyaan yang akan timbul yaitu, bagaimana kita bisa mendengar? Proses kita bisa mendengar terdiri dari beberapa tahapan. Yang pertama yaitu, daun telinga menangkap gelombang bunyi dari luar, kemudian diteruskan ke bagian telinga selanjutnya. Tahap yang kedua yaitu, gelombang bunyi dari telinga luar diubah menjadi getaran. Selanjutnya, getaran diperkuat dan diteruskan ke bagian telinga dalam untuk diubah menjadi impuls saraf. Tahap yang terakhir adalah impuls saraf diteruskan ke otak sehingga kita merasakan sensasi mendengar dan mengerti maksud dari suara tersebut. Bagaimana anak-anak? Bisa dipahami? Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu gangguan-gangguan yang sering menyerang telinga. Di antaranya, tersumbatnya telinga oleh kotoran. Kotoran dan minyak yang dihasilkan kelenjar pada telinga menggumpal dan mengering. Hal ini akan menyebabkan telinga kita menjadi kotor dan akan mengganggu proses pendengaran kita. Gangguan selanjutnya yaitu tuli. Tuli merupakan adanya kerusakan yang terjadi pada syaraf pendengaran.
Agar dapat mendengar dengan baik, kita harus menjaga kesehatan telinga. Cara yang dapat kita lakukan untuk merawat telinga yaitu yang pertama, membersihkan telinga dengan teratur. Ingat, membersihkan telinga harus menggunakan benda dengan permukaan yang halus. Tidak boleh menggunakan benda dengan permukaan yang kasar ataupun tajam. Hal itu akan menyebabkan gendang telinga kita menjadi rusak. Cara yang kedua yaitu jaga telinga dalam kondisi kering. Hindari telinga kita dalam kondisi lembab maupun basah. Segera lap telinga kita agar menjadi kering. Cara yang ketiga yaitu dengarkan musik dengan volume yang sedang. Jangan mendengarkan musik dengan volume yang sangat tinggi. Hal itu akan merusak telinga kita. Cara yang keempat yaitu periksa ke dokter ketika merasa ada gangguan pada telinga. Sekarang kita lanjut pada materi yang kedua, yaitu sama dalam keberagaman. Kerjasama yaitu melakukan pekerjaan yang biasanya dikerjakan oleh sendiri, tapi sekarang dikerjakan secara bersamaan. Manfaat dari kerjasama yaitu pekerjaan yang dilakukan akan menjadi lebih ringan, mempererat tali silaturahmi, dan juga menjalin komunikasi yang baik antar sesama. Contoh kerjasama di lingkungan masyarakat yaitu ronda malam, kerja bakti, dan juga gotong royong. Selain ketiga kegiatan ini, tentunya masih banyak lagi contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Kalian bisa temui di lingkungan masyarakat sekitar kalian. Bagaimana anak-anak? Apakah materi kali ini kalian bisa mengerti? Semoga bisa dipahami ya. Sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Nantikan video materi selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kekeliruan dalam menyampaikan materi. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.